Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu di sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Kau izinkan kami semua anak-anak-Mu berkumpul bersama. Kami akan beribadah, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan berkati setiap kami dengan tanah hati yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan akan tertancap kuat di dalam hati setiap kami, bertumbuh menghasilkan buah roh yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak tunas remaja di tempat ini, anak-anak minggu ceria, berkati juga setiap kakak pengajar. Biarlah mereka beroleh kasih karunia-Mu dan roh yang takut akan Engkau ada di dalam kehidupan semua anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya Jesus, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Firman Tuhan pagi hari ini bertemakan pasangan pemenang. Nah, ada orang yang berkata perkawinan itu seperti orang yang memberi undian berhadiah, membeli lotre. Ketika pilihannya tepat, beruntung dan memperoleh hadiah yang besar. Tetapi ketika pilihannya salah, tidak beruntung dan berakhir dengan kerugian. Ada juga yang bilang pernikahan itu adalah suatu mujizat. Mujizat itu terjadi pada pasangan yang sedang jatuh cinta dan bahkan mereka buta oleh cinta. Dan ketika mereka menikah, mereka mendapatkan mujizat. Yang buta menjadi celik. Karena apa? Karena pada waktu pacaran yang kelihatan hanya yang baik-baik saja. Ketika menikah, maka celiklah kelihatan juga yang jelek-jelek. Apapun yang orang katakan tentang pernikahan, bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pernikahan bagi kita adalah hal yang sakral. Karena firman Tuhan katakan sewaktu kita mengucapkan janji perkawinan kita, firman Tuhan juga katakan bahwa apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Dan dalam janji pernikahan kita ini berjanji untuk saling setia satu dengan yang lain, di dalam keadaan senang maupun susah, di dalam keadaan sehat maupun sakit, di dalam kelimpahan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan. Itulah janji pernikahan kita. Nah, pernikahan itu akan terasa indah, berjalan dengan mulus ketika semua keadaan itu baik-baik saja. Tetapi ketika tantangan itu datang, disitulah ujian dimulai. Nah, menurut data statistik di Indonesia, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatatkan bahwa penyebab kehancuran suatu pernikahan yang utama, urutan pertama adalah karena masalah ekonomi. Tadinya saya mengira penyebab perceraian utama itu karena masalah ketidakcocokan, masalah perselingkuhan, masalah KDRT. Ternyata data di BPS mengatakan bahwa penyebab utama suatu perceraian malah justru masalah ekonomi. Nah, yang perlu kita pahami, pasangan-pasangan muda terutama, masalah ekonomi itu bisa terjadi di keluarga manapun, di waktu kapanpun, dan tidak ada satu pernikahan atau keluarga yang kebal terhadap masalah ekonomi. Itu yang harus kita pahami. Dan masalah ekonomi ini kalau terjadi itu bukan merupakan kesalahan siapa-siapa, bukan kesalahan suami, bukan kesalahan istri juga. Dan satu lagi, masalah ekonomi ini bukan merupakan suatu pilihan. Kalau rumah tangga ini mengalami masalah ketidakcocokan, itu adalah pilihan. Jadi pihak istri atau pihak suami
bisa memilih untuk melakukan komunikasi yang baik, sehingga selalu terjadi kecocokan. Kalau masalah perselingkuhan itu juga pilihan. Suami atau istri bisa memilih untuk tidak berselingkuh sehingga nggak jadi masalah. Ataupun masalah KDRT. Masalah KDRT itu juga kekerasan dalam rumah tangga itu pilihan. Pihak suami atau pihak istri bisa saja memilih damai dan tidak melakukan kekerasan. By the way, zaman now yang melakukan KDRT itu ternyata bukan hanya pihak pria atau suami. Ternyata pihak wanita bisa juga melakukan KDRT. Beberapa waktu yang lalu saya melihat suatu video pendek di YouTube kalau nggak salah. Ada seorang istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya. Dan ternyata kalau wanita marah sampai melakukan kekerasan, mengerikan juga. Semua barang yang di dekatnya bisa melayang dan dipukulkan ke suaminya. Oke, kembali ke masalah ekonomi tadi. Nah, karena tidak ada suatu rumah tangga pun yang kebal terhadap masalah ekonomi, jikalau itu terjadi terhadap keluarga Kristen, apa yang bisa dilakukan? Mari kita pelajari bersama. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Yang poin pertama ialah suami dan istri harus menjalankan perannya masing-masing. Kita akan buka di 1 Timotius pasal 5 ayat 8. 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Multimedia bisa tolong dibukakan. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini adalah peran seorang suami. Seorang suami harus memelihara keluarganya dengan mengusahakan dengan sekuat tenaganya kebutuhan rumah tangganya sehingga segala kebutuhan pokoknya tercukupi. Kita akan lanjut baca. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, inilah tugas seorang istri. Tugas seorang istri ialah menjadi penolong bagi suaminya. Memang tugas seorang suami ialah mengupayakan supaya seisi rumahnya itu terpelihara. Dia harus bekerja dengan sekuat tenaga, mengusahakan apapun yang harus dikerjakan supaya rumah tangganya tercukupi. Tapi pada kenyataannya suami ini nggak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan seorang istri untuk menolong suami di dalam pekerjaannya, di dalam tugasnya, di dalam kewajibannya. Nah, ada suatu kisah yang menarik. Ada suatu desa terpencil, di mana desa ini cukup tertinggal sehingga tidak memiliki akses komunikasi seperti handphone, telepon, dan lain-lain. Akses yang ada untuk bisa keluar dari desa menuju ke desa satunya atau menuju ke kota hanyalah jalan desa. Dan tidak lama kemudian desa ini terjadi hujan yang sangat deras selama berhari-hari. Dan ternyata karena hujan deras ini mulailah desa ini dilanda banjir. Nah, ketika hujan mulai surut dan banjirnya mulai mereda, desa ini membutuhkan bantuan obat-obatan, membutuhkan bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup. Nah, sayangnya semua jalan rusak dan satu-satunya yang bisa dilakukan untuk keluar dari desa ialah menyeberangi sebuah sungai kecil yang kira-kira lebarnya hanya sekitar 5-7 meter. Nah, sayangnya ketika banjir ini melanda, banjir ini ternyata juga membawa begitu banyak buaya masuk ke dalam sungai satu-satunya yang bisa dilewati. Nah, karena keadaan sudah cukup parah, semua warga membutuhkan bantuan dan tidak ada satupun orang yang mau menyeberangi sungai karena takut di sungainya ini penuh dengan buaya. Nah, kepala desa kemudian berinisiatif. Dia mengadakan perlombaan sayembara. Dia mengumumkan barang siapa warga desa yang mau menyeberangi sungai meminta bantuan ke desa sebelah akan diberikan uang 1 juta. Nah, ketika itu warga sudah berkumpul di pinggiran sungai dan ternyata tidak ada satupun yang merespon. Mereka terdiam, bahkan beberapa berkata,
1 juta suruh taruhan nyawa. Sorry ye, ada yang bilang begitu. Dan kemudian karena lama nggak ada yang bereaksi, kepala desa menaikkan hadiahnya 10 juta bagi yang mau menyeberang. Wah, mulai orang-orang desa ini, warga desa mulai saling tengok dan mereka mulai berbisik-bisik. Ada seorang ibu-ibu yang dia nyeletuk, wow, tapi tetap tidak ada yang mau menyeberangi sungai. Nah, karena keadaan juga semakin parah, warga desa ini semakin membutuhkan bantuan, kepala desa akhirnya berinisiatif, siapapun yang mau menyeberang setengah kas desa akan diberikan kepadanya. Nah, tiba-tiba ada bapak-bapak separuh baya, dia menjegurkan dirinya ke sungai, melompat ke sungai, cepat-cepat berenang, dan kemudian dia bisa sampai di ujung sungai. Ketika sampai di ujung sungai, bapaknya nggak segera berjalan atau berlari ke desa satunya. Dia kembali nengok ke warga desa. Dia berteriak dengan marah, "Woi, siapa tadi yang dorong saya?" Warga desanya pada diam semua, nggak ada yang merasa mendorong. Dari depan sendiri tiba-tiba ada wanita setengah baya berteriak juga, "Aku yang dorong, mau apa kau?" Bapaknya nggak menjawab, dia hanya mengacungkan jempol dan segera beranjak ke desa sebelah. Ternyata yang mendorong tuh istrinya sendiri. Nah, happy ending dari cerita ini ialah ketika warga desa sudah mendapatkan bantuan dan bapak dan istrinya kemudian memperoleh hadiah yang cukup besar. Nah, cerita ini hanyalah cerita guyonan, cerita jokes. Tapi sebetulnya ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bagi seorang suami itu nggak mungkin kita akan melakukan suatu hal di luar kebiasaan kita. Apalagi kalau hal itu ekstrim, mengandung risiko, dan juga memerlukan effort yang lebih, usaha yang lebih. Nah, disitulah dibutuhkan peran seorang istri untuk meyakinkan suami untuk berusaha lebih. Jangankan untuk berusaha lebih, saya akan ceritakan satu rahasia ya, bagi suami ketika ditimpa masalah, ketika menghadapi masalah, apalagi kalau masalah itu berkaitan dengan masalah pekerjaan, berkaitan dengan masalah penghasilan, berkaitan dengan masalah mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika itu ada masalah, suami nggak akan cerita semuanya ke istri. Pasti, percaya saya. Yang diceritakan itu paling 30% dari masalah yang sebenarnya. Mentok-mentok kalau sudah dadanya sesak paling 50%. Sisanya apa? Disimpan dalam hati. Dipikirkan sendiri gimana caranya bisa keluar dari masalah ini. Sampai akhirnya suami itu sudah mentok dan dia membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Nah, dalam pernikahan siapa yang bisa diajak bicara oleh suami? Ya tentunya istrinya. Nah, makanya ketika suami ini mengeluhkan, menceritakan suatu masalah, suami itu mengharapkan respon yang baik. Sebetulnya mengapa sih suami ini takut menceritakan masalah? Satu, kita ini begitu ketakutan mengecewakan istri. Kita ini begitu ketakutan mengecewakan keluarga. Yang kedua, kita ini takut kalau kita bercerita malah menambah beban pikiran keluarga. Yang ketiga ialah kita ini takut kalau kerja keras kita ini dianggap sia-sia. Dianggap kita tidak mampu, itu yang kita takutkan. Sehingga jangankan untuk melakukan suatu usaha yang di luar kebiasaan. Untuk bercerita aja susahnya setengah mati kita. Nah, ketika suamimu menceritakan suatu masalah, respon yang diharapkan ialah apa? Kelegaan. Yang diharapkan adalah support. Yang diharapkan adalah dorongan kayak ibu tadi. Enggak begitu tapi maksudnya dorongan secara moral. Dorongan supaya suami ini kembali semangatnya bangkit dan tidak menjadi stres. Yang bisa dilakukan kemudian apa kalau terjadi masalah ekonomi? Membangun komunikasi yang baik di antara pasangan ini. Nah, komunikasi yang baik itu adalah salah satu dasar yang membuat rumah tangga kokoh. Tanpa adanya komunikasi yang baik, jangan harap suatu rumah tangga ini akan bisa saling menguatkan, bisa kuat, bisa saling menguatkan antara suami dan istri. Ya. Nah, terkadang kalau tadi suami mengeluh,
Apalagi kalau mengenai pekerjaan tentunya akan menambah beban dari istri. Nah, yang terjadi untuk membangun komunikasi yang baik saya percaya tidak segampang omongan. Karena biasanya kalau terjadi masalah dan mengobrolkan masalah keuangan itu adalah suatu masalah yang sensitif, baik bagi suaminya maupun bagi istrinya. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pembicaraan yang tadinya diharapkan berjalan dengan baik bisa jadi berubah menjadi pertengkaran. Ya, kenapa demikian? Ya karena satu, sensitif. Kedua, kita ini memiliki kebiasaan. Kalau ada suatu masalah atau ada suatu kesalahan, baik pria maupun wanita itu memiliki kebiasaan membela diri dengan menyalahkan orang lain. Ya, kita akan baca di Alkitab kita, Kitab Kejadian ayat pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13. Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai ayat 13. Saya akan bacakan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini Tuhan bertanya kepada Adam, bertanya pada suami. Jawabannya Adam apa? Ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ini jawabannya suami, jawabannya Adam. Kemudian Kejadian ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, jawab si istri, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ini adalah kebiasaan kita baik pria maupun wanita. Ketika kita sedang berdiskusi dan diskusi itu mulai menjadi perdebatan, menjadi panas, biasanya apa? Mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Adam ini seakan-akan menyalahkan Tuhan dan menyalahkan istrinya. Hawa menyalahkan ular, bela diri, tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan. Makanya ketika kita ini mulai bercerita, pasangan suami istri mulai saling bercerita suatu masalah, dengarkan baik-baik terlebih dahulu. Jangan buru-buru bereaksi, jangan buru-buru membela diri. Tujuan dari membicarakan suatu masalah adalah mencari solusi. Nah, seringkali yang terjadi kita ini membela diri kita, dan kalau sudah membela diri kita, masalahnya makin tidak fokus. Terus pembicaraan jadi apa? Out of topic, di luar konteks. Di luar konteks. Nah, bisa jadi tadinya dibicarakan masalah ekonomi, terus kemudian berlanjut ke masalah lain. Mungkin ke masalah masa lalu. Ya, bisa jadi si istri ini kalau sudah katakan kalah ngomong begitu ya, dia akan nyari konteks yang lain, mencari topik yang lain. Bisa jadi dia mengungkit-ungkit masa lalu dan prianya pun suaminya menanggapi. Mungkin gini kalau dalam percakapan ini, aku menyesal menikah sama kamu. Tahu kamu nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak mau aku. Suaminya ngomongnya gini, loh dulu kan aku sudah ngomong, ya kan? Aku tuh dulu ngomongnya gini loh, yang di dunia ini aku nggak punya apa-apa, yang aku punya hanya kamu seorang. Aku sudah kasih tahu nggak dulu kamu jawabnya apa? Kamu malah bilang gini, so sweet, makanya kita menikah. Ya kan? Kalau sudah out of context, sudah saling membela diri, komunikasinya tidak akan menjadi baik. Makanya ketika kita ini membicarakan suatu masalah, tahanlah diri, fokus pada topiknya, kemudian fokus pada penyelesaian masalah. Nah, ada suatu kejadian nyata antara suami dan istri di mana mereka ini ketika tertimpa suatu masalah, mereka bisa memahami perannya dan mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik. Saya sering kali membaca kisah-kisah inspiratif walaupun itu sebetulnya kisah yang sederhana.
Jadi ada suatu cerita keluarga yang sederhana, suami dan istri ini kebetulan sedang ditimpa masalah ekonomi. Suaminya hanyalah seorang pekerja biasa yang bekerja di salah satu perusahaan swasta, jabatannya nggak tinggi, gajinya juga nggak banyak. Nah, karena satu hal yang lain perusahaannya tertimpa masalah ekonomi juga, sehingga terjadi PHK massal. Suaminya ini termasuk salah satu yang tertimpa PHK. Dan suami ini sudah berusaha, setiap hari dia mencari pekerjaan, mencari lowongan, setiap ada lowongan dia kirimkan lamaran pekerjaan, tetapi bulan demi bulan berlalu dan tidak ada hasilnya. Dan kemudian suami ini pada satu titik dia merasa jenuh dan dia merasa sudah cukup, kayaknya aku gak bisa lagi cari pekerjaan, udah gak kuat. Dia sampaikan ini pada istrinya dan kemudian istrinya merespon, kalau memang sudah gak bisa cari pekerjaan, mungkin ini waktunya kita mencoba satu hal yang lain. Coba kita dagang. Nah, suami ini kebetulan punya pekerjaan sampingan, punya usaha sampingan. Dia punya kolam lele yang enggak begitu besar. Dan biasanya ini kolam lele ini hasilnya hanya bisa untuk sebagai tambahan pendapatan, bukan menjadi pokok utama penghasilan keluarga ini. Nah, istri bilang, kita kan punya usaha sampingan, gimana kalau kita buka warung makan? Karena keluarga ini keluarga sederhana, dia enggak punya banyak pilihan untuk melakukan usaha. Dia kemudian memutuskan, saling diskusi, mereka memutuskan untuk membuka warung makan yang menunya adalah ikan lele. Nah, kan tetapi suami istri ternyata cerdas. Dalam diskusi mereka bilang begini, kalau hanya buka warung makan yang menunya ikan lele, banyak, semua orang bisa buka. Nah, kita ini harus melakukan sesuatu yang berbeda dari yang lain. Nah, kebetulan istri ini memang jago masak dan kemudian dia mencoba ini, mencoba itu dan ketemulah satu masakan namanya lele crispy. Nah, dengan coba-coba modal yang seadanya mereka kemudian bekerja sama membuka warung. Si suaminya bekerja di warung, istrinya bekerja menyiapkan semua barang dagangan yang akan dijual. Nah, ternyata ketika mereka melakukan itu, respon dari konsumennya positif. Dari hari ke hari mereka memiliki pelanggan yang bertambah. Dan suatu titik malah penghasilan mereka jauh melebihi pendapatan suami ini dari hanya sekedar menjadi seorang karyawan biasa. Nah, di sini kita akan lihat betapa pentingnya support seorang istri. Betapa pentingnya membangun komunikasi yang baik. Tanpa kita ini suami atau istri mau berkomunikasi dengan baik, memahami perannya dan melakukan, tantangan hanya akan menjadi tantangan, apalagi kalau sampai terjadi perceraian. Apakah dengan perceraian masalah ekonomi selesai? Enggak, tambah parah malahan menurut saya. Karena masing-masing hanya akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Beda kalau suami istri ini bersatu, mereka memikirkan sesuatu, melakukan sesuatu bersama, tentu ada perubahan. Nah, kemudian yang bisa dilakukan selain itu ialah memiliki iman dan ketaatan. Tidak bisa suatu usaha ini akan berhasil tanpa campur tangan Tuhan. Gak bisa, kita mau berusaha seperti apapun ketika kita mengabaikan faktor utamanya yaitu faktor Tuhan, jangan harap akan berhasil. Kita akan baca di 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sudah hampir jam 10, kita cepat aja ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen salah memahami tentang hidup karena percaya. Dulu saya pun begitu, saya dulu tidak bisa membedakan mana yang merupakan percaya atau iman dan mana yang merupakan keinginan. Nah, ketika saya punya keinginan, saya anggap itu sebagai iman saya. Sehingga keinginan itu saya bawa dalam doa. Wah, doanya rutin, berbulan-bulan bahkan kalau perlu bertahun-tahun. Belum terjadi perubahan, wah diikuti berdoa dan berpuasa. Wah, keren, berdoa dan berpuasa. Ilhamnya dari mana? Ilhamnya dari ketika Tuhan Yesus ngomong,
jenis setan ini nggak bisa diusir hanya dengan berdoa. Harus dengan berdoa dan berpuasa. Terinspirasi. Berdoa dan berpuasa, lanjut. Apakah terjadi? Enggak. Masih lanjut lagi, tidak putus asa kita. Tambah berdoa, berpuasa, plus bayar perpuluhan. Pikirnya kan pasti diberkati, berlimpah-limpah. Ternyata kenyataan seringkali enggak begitu. Seringkali kita sudah melakukan semuanya dan ternyata tidak ada jawaban dari Tuhan. Karena apa? Karena kita salah memahami firman Tuhan. Hidup karena percaya itu bukan keinginan kita yang kita jadikan iman, kita doakan dan kita berharap Tuhan akan jawab. Ditambah kalau kita ini berpuasa dan bayar perpuluhan, seakan-akan kita ini memaksakan kehendak kita untuk Tuhan melakukan sesuai apa yang kita ingini. Enggak bisa. Justru kalau kita hidup karena percaya, itu adalah menundukkan segala keinginan kita, menundukkan segala rencana kita di bawah otoritas firman Tuhan. Kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Siapa yang melakukan itu coba? Kita akan baca di kitab Kejadian pasal 13 ayat 8. Kitab Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Saya akan bacakan ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Maka bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, inilah Abraham atau Abram ini contoh hidup karena percaya bukan karena melihat. Ketika Abraham memutuskan dia harus berpisah dengan Lot, malah Abraham ini yang lebih tua, lebih senior. Dia membiarkan Lot memilih terlebih dahulu. Dan kemudian Lot ini melihat tanah Yordan, tanah di lembah Yordan, tanah yang subur, tanah yang banyak airnya, dan bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Makanya Lot memilih di situ. Lot memilih apa yang dia lihat, yang kelihatannya baik bagi manusia. Apakah setelah Lot memilih lembah Yordan, Abraham berbalik pikiran, berubah pikiran? Enggak, Abraham tetap. Biar aja Lot memilih apa yang kelihatannya baik dan Abraham tetap taat. Karena bagi Abraham itu keberhasilan, kehidupan, apapun yang akan dia lakukan, keberhasilannya bukan terletak apa yang kelihatan baik, tapi keberhasilan terletak pada Tuhan yang akan memberkati dan memberikan segala yang Abraham perlukan. Makanya Abraham tetap di tanah Kanaan, karena memang dari awal Abraham diminta meninggalkan Ur Kasdim menuju ke negeri Kanaan. Ketika Lot memilih yang baik dilihat seperti manusia, Abraham tidak berubah pikiran. Bahkan Abraham membiarkan. Kalau secara manusia, mungkin kita ini akan memilih mana yang terlihat baik. Itu wajar, itu manusiawi. Ya. Tetapi iman seringkali berbalik arah atau berbeda dengan apa yang dilihat manusia. Iman ini berbicara tentang menaruh kepercayaan kita, menaruh kehidupan kita, walaupun mungkin itu bertentangan dengan hati kita, bertentangan dengan keinginan kita, dan kita tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Abraham. Hasilnya apa? Ketika suatu kali Sodom dan Gomora dihukum Tuhan,
Memang Lot dan anak-anaknya diselamatkan, tapi Lot kehilangan segalanya dan bahkan dia kehilangan istrinya. Jadi apa yang kita lihat baik belum tentu itu akan baik pada akhirnya. Tetapi ketika kita menaruh percaya kita pada Tuhan, endingnya pasti baik. Kita lihat Abraham akhirnya apa? Dia diberkati luar biasa, bahkan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, di dalam segalanya kita bisa membangun komunikasi yang baik. Kita bisa berperan dengan baik sebagai suami dan istri. Kita bisa memiliki iman. Tapi di dalam segalanya kita harus berdoa. Sebagai penutup, kita akan baca di Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, bulan Desember kemarin usia pernikahan saya menginjak ke 25 tahun. Waktu itu terasa begitu cepat. Ya, ada banyak suka, ada banyak duka. Tapi saya bersyukur karena setiap hari keluarga kami selalu memulai hari dengan berdoa. Berdoa itu bagi kami bukan seperti kita berbicara terhadap udara yang kosong. Tapi bagi saya, bagi istri secara pribadi, berdoa itu adalah kita mengakui kehadiran Tuhan. Kita mengakui campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita mengucapkan segala apa yang kita harapkan, segala permohonan kita. Kita mengucapkan permintaan kita. Dan dengan iman kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti campur tangan. Nah, di bulan Februari kemarin, anak saya yang paling besar, anak sulung saya, dia telah lulus dari kedokteran dan disumpah menjadi dokter. Itu sama seperti yang kita doakan. Kita setiap hari berdoa untuk anak-anak kita. Tuhan berkati dengan hikmat, beri kepandaian, beri kecerdasan, beri akal budi, sehingga dia dapat selesaikan semua studinya. Baik anak yang sulung maupun anak yang bungsu kita doakan yang sama. Tetapi ada doa, satu doa yang tidak kalah penting. Kita ini selalu berdoa buat pergaulan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita ini jauh dari kita, malah justru yang kita doakan lebih kita tekankan di pergaulan. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ketika acara wisuda itu selesai, acara sumpah dokter itu selesai, kami berdua menyaksikan anak kami ini dihampiri oleh teman-temannya. Ada sahabatnya, ada teman-teman akrab. Dan satu hal secara pribadi yang membuat saya bersyukur. Saya melihat anak saya ini dikelilingi oleh teman-teman yang mengasihi dia. Anak saya dikelilingi oleh teman-teman yang hidupnya, saya bisa lihat dari cara mereka berbicara, cara mereka memperlakukan orang lain. Hidupnya itu mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Makanya jangan sekali-kali Bapak Ibu mengentengkan hal berdoa. Jangan sekali-kali pernah berhenti berdoa. Karena iman disertai dengan doa akan dahsyat. Doa orang benar, besar kuasanya. Dan ketika kami berdoa, kami tidak menyangka bahwa apa yang kami doakan dijawab Tuhan lebih yang dari kami bayangkan. Tuhan Yesus memberikan segala yang terbaik, bahkan nyawanya dia berikan. Jangankan hanya masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Percayalah, berdoalah, Tuhan Yesus berkati.